Film berlatar di perairan Spanyol dan memperlihatkan seorang nelayan yang tengah mengangkut seorang aki-aki yang mengapung di tengah lautan. Mereka berdua mengira bahwa aki-aki tersebut telah meninggal. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui ternyata aki-aki itu ternyata masih hidup. Sehingga atas hal itu, mereka langsung membawanya ke hadapan Pangeran Spanyol. Lalu ketika sang pangeran membaca buku milik kakek tua tersebut, ia kaget ketika mengetahui bahwa di dalamnya ada sebuah petunjuk mengenai kapal Ponce de Leon, yang dimana kapal itu merupakan kunci menuju tempat air mancur awet muda yang sangat legendaris. Dan film pun baru saja dimulai. Sementara itu di kota London memperlihatkan Gibbs yang sedang menjalankan persidangan karena ia dipitnah sebagai bajak laut legendaris yaitu Kapten Jack Sparrow. Gibbs selalu mencoba membela dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah Jack Sparrow yang asli, namun sayangnya para masyarakat tidak percaya. Tak hanya itu, ia juga terkejut ketika mengetahui bahwa hakim persidangan ini ternyata Kapten Jack Sparrow sendiri. Para warga yang riweuh kemudian meminta agar Jack segera menghukum mati pada Gibbs. Namun karena Gibbs merupakan sahabatnya, Jack pun kemudian meringankan hukuman Gibbs, yaitu menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan usut punya usut, ternyata semua ini adalah bagian dari rencana Jack untuk menyelamatkan Gibbs dari hukuman mati. Jack juga telah menyewa seorang kurir delman yang akan membawa mereka berdua pergi dari kota London, sehingga mereka bisa melanjutkan pelayaranannya dengan cara menumpang di kapal dagang yang lain. Di dalam delman, Gibbs mengatakan pada Jack bahwa ia mendengar isu-isu bahwa Kapten Jack Sparrow sedang mencari awak kapal untuk melaksanakan suatu pelayarannya. Sontak saja Jack yang mendengarnya pun sangat kaget karena ia tak pernah sekalipun mengumumkan hal tersebut. Sehingga ia yakin bahwa orang tersebut hanyalah seorang penipu yang mengatasnamakan dirinya untuk mencari kru bajak laut. Ketika delman mereka berhenti, lalu Jack dan Gibbs keluar dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa saat ini mereka sedang berada tepat di depan kastil kerajaan Inggris. Jack lalu langsung ditangkap oleh pasukan yang ada di sana. Kemudian ia dibawa ke sebuah ruangan yang dimana di dalamnya ada sebuah meja yang dipenuhi oleh makanan yang sangat lezat. Tak selang lama para pasukan Inggris kembali memasuki ruangan tersebut, termasuk sang raja yang bernama George Augustus. Raja George kemudian meminta Jack agar ia membantunya untuk menemukan air mancur awet muda karena ia tak ingin kerajaan Spanyol menemukan air mancur itu terlebih dahulu. Lalu Raja George juga mengenalkan Jack pada kapten kapal barunya yang juga musuh bebuyutan Jack, yaitu Kapten Barbossa. Ketika bertemu, Jack langsung menanyakan di mana keberadaan kapal The Blackbird miliknya. Barbossa kemudian mengatakan bahwa sebelumnya ia telah diserang oleh salah satu bajak laut sampai-sampai hal itu membuat dirinya kehilangan salah satu kakinya serta tenggelamnya kapal The Black Pearl. Jack yang mendengarnya pun sangat marah. Lalu ketika ia melihat ada suatu kesempatan, Jack memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Leave it to me, dan pada akhirnya ia berhasil kabur dari kejaran para tentara Inggris. Dan ia tiba-tiba dipanggil oleh salah satu bajak laut yang ternyata itu adalah ayah Jack yang bernama Kapten Tick. Di sana Kapten Tick menasihati Jack, jika Jack ingin pergi mencari air mancur awet muda, maka ia harus memecahkan seluruh teka-teki untuk mendapatkan air keabadian tersebut. Salah satunya yaitu menemukan 2 buah piala yang ada di dalam kapal Ponce de Leon. Tak hanya itu, ternyata ada beberapa syarat lain juga. Namun Jack harus menemukannya sendiri, dan tiba-tiba Kapten Tick dengan ajaibnya menghilang dari sana. Setelah itu, Jack kemudian pergi ke sebuah bar, dan di sana ia bertemu dengan seseorang yang nampak mirip dengannya. Tak hanya penampilannya saja, ternyata gerakannya juga sama seperti yang sering dilakukan oleh Jack. Dan dari sinilah Jack akhirnya sadar bahwa sosok di hadapannya adalah seorang wanita yang bernama Angelica, yang dimana Angelica sendiri merupakan mantan kekasih dari Kapten Jack Sparrow. Lalu di sini Jack menanyakan kenapa Angelica menyamar sebagai dirinya. Kemudian Angelica akhirnya mengaku bahwa ia menyamar menjadi Kapten Jack Sparrow karena ia tahu bahwa pada saat ini Jack sedang berada di London. Angelica juga mencoba membujuk Jack agar ia mau ikut dengan dirinya guna mencari air mancur awet muda yang kini sedang diburu oleh banyak orang. Namun tanpa mereka berdua sadari, tiba-tiba para tentara Inggris berhasil menemukan mereka, sehingga Jack dengan terpaksa bekerja sama guna mengalahkan tentara itu. Kemudian Angelica kembali merayu Jack agar ikut bersamanya. Namun Jack tetap menolak, sehingga dengan terpaksa Angelica membius Jack dan membawanya pergi bersama kapalnya. Adegan beralih pada Barbossa yang sedang meminta peta milik Saupeng pada Gibbs.
Namun di sini Gibbs langsung membakar peta itu sambil mengatakan bahwa ia sudah menghafal seluruh isi dalam peta itu. Barbossa yang mendengarnya pun pada akhirnya dengan terpaksa membawa Gibbs untuk ikut bersamanya dalam ekspedisi guna menemukan air mancur awet muda. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Barbossa dan kapalnya sedang melakukan perjalanan. Dan di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat kapal kerajaan Spanyol. Namun anehnya, kapal Spanyol itu tak melakukan penyerangan terhadapnya. Sehingga Barbossa menyuruh para awak kapal untuk menambah kecepatan agar mereka tidak ketinggalan oleh para tentara Spanyol tersebut. Sementara itu, Jack yang baru saja terbangun dari pingsannya, ternyata kini ia sudah berada di dalam kapal Queen Anne's Revengers milik Angelica. Namun ternyata kapal itu adalah milik ayahnya, yaitu Edward Teague, atau yang biasa disebut dengan Kapten Blackbeard. Blackbeard sendiri dulunya merupakan seorang bajak laut yang sangat ditakuti di kalangan para bajak laut karena ia sangat kejam dan biadab terhadap musuh-musuhnya. Jack kemudian sangat kepo kenapa Blackbeard yang sakti itu sangat ingin menemukan air mancur awet muda. Kemudian ia langsung menanyakannya pada Angelica. Angelica kemudian memberitahu Jack bahwa ayahnya mendapatkan sebuah ramalan, yang dimana ramalan itu berisi bahwa Blackbeard akan segera mati dalam beberapa hari ke depan, dibunuh oleh seseorang yang memiliki kaki pincang. Siapakah orang itu? Simak aja sampai selesai ya guys ya. Pada malam harinya, Jack mengajak para awak kapal untuk melakukan pemberontakan karena selama ini perlakuan anak buah Blackbeard terhadap mereka semua sangat tidak berperi ke bajak lautan. Mendengar perbacotan Jack, para awak kapal akhirnya marah dan mencoba melakukan pemberontakan. Sehingga terjadilah pertempuran antara para awak kapal melawan anak buah dari Kapten Blackbeard. Namun sayangnya ketika mereka hampir merebut kapal itu, tiba-tiba keluarlah Blackbeard dari sebuah ruangan. Blackbeard kemudian menunjukkan kesaktiannya yang dapat mengendalikan semua barang-barang yang ada di kapal tersebut hanya dengan menggunakan pedang miliknya. Di sini Blackbeard sangat marah dan ia hendak akan membunuh Jack dan seorang pendeta yang bernama Phillips. Namun tiba-tiba Angelica melarang ayahnya itu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga ia hanya menghukum seorang awak kapal yang hanya menonton saja ketika semua orang sibuk baku hantam. Beberapa saat kemudian, Jack menggoda Angelica agar ia memberitahu semua persyaratan yang harus dilakukan agar ia bisa mendapatkan air mancur awet muda. Angelica yang tergoda oleh Jack, pada akhirnya ia memberitahu satu syarat agar mendapatkan khasiat air mancur awet muda, yaitu harus terlebih dahulu mendapatkan air mata dari Putri Duyung. Tak hanya itu, Angelica juga memberitahu Jack bahwa beberapa bulan yang lalu, Blackbeard telah berhasil memasukkan kapal The Black Pearl milik Jack ke dalam sebuah botol dengan menggunakan kekuatan sakti miliknya. Di sini Angelica berjanji bahwa ia akan memberikan botol itu sebagai hadiah, asalkan Jack mau mengantarkannya ke tempat air mancur awet muda itu berada. Tak selang lama mereka akhirnya sampai di sebuah pulau yang bernama Whitcapsea guna mencari Putri Duyung yang terkenal sangat cantik namun sangat mematikan. Blackbeard kemudian menggunakan para awak kapal sebagai umpan. Mereka pun langsung menyalakan lampu menara yang ada di sana, karena diketahui para Putri Duyung itu sangat tertarik dengan cahaya. Kemudian salah satu awak kapal yang bernama Ucok, ia mulai menyanyikan sebuah lagu. Namun tiba-tiba di belakang mereka muncullah seekor Putri Duyung yang memiliki wajah sangat cantik bak bidadari. Kemudian di sini Ucok mencoba berbicara dengan Putri Duyung itu. Namun tiba-tiba para Putri Duyung lainnya mulai mendekati mereka semua. Karena Ucok yang merupakan jomblo akut dan sudah sagne, ia mulai menggoda Putri Duyung itu. Namun tiba-tiba si Putri Duyung itu berubah menjadi sosok monster yang sangat mengerikan dan langsung menyerang mereka semua. Blackbeard yang melihat kejadian itu, ia langsung memerintahkan para awak kapal lainnya untuk segera memasang sebuah jaring. Sementara itu dirinya langsung menggerakkan kapal miliknya untuk menggiring para Putri Duyung masuk ke dalam jaring tersebut. Namun karena Putri Duyung yang muncul sangat banyak, jauh dari apa yang mereka perkirakan, Jack kemudian berinisiatif untuk meledakkan mercusuar yang ada di sana. Hingga akhirnya para Putri Duyung itu ketakutan dan mulai berenang menjauhi bibir pantai.
Kemudian di sini memperlihatkan Phillips yang baru saja tersadar dari pingsannya. Ia melihat ada satu putri duyung yang terjebak di sana. Namun sayangnya Blackbeard berhasil menangkap putri duyung tersebut. Di pagi harinya ketika Barbossa dan para anak buahnya baru saja tiba di Wade Cavity, ia melihat tempat itu sudah sangat berantakan. Dan sayangnya kapal miliknya malah diserang oleh kawanan putri duyung. Sehingga dengan terpaksa ia harus tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Angelica mengatakan pada Jack, mengapa mereka harus menemukan 2 piala Pons de Lion dan air mata putri duyung. Karena air mancur awet muda tak begitu saja memberikan khasiatnya, yaitu keabadian bagi yang meminumnya. Namun mereka harus mengorbankan seseorang agar bisa mendapatkan tambahan umur dari orang yang ditumbalkan itu, dengan cara meminum air dari air mancur awet muda yang telah ditetesi oleh air mata putri duyung. Sedangkan orang yang dijadikan tumbalnya harus meminum air yang tanpa dicampuri air mata putri duyung. Nah, apakah kalian paham? Kalau saya sih jelas tidak. Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian mereka terkejut ketika mengetahui jembatannya sudah dihancurkan oleh para tentara kerajaan Spanyol. Sehingga Blackbeard langsung menyuruh Jack untuk mencari piala Pons de Lion terlebih dahulu dengan cara melompat ke sungai yang ada di bawah tebing. Setelah itu, Jack terus berlari-lari dari kenyataan hingga akhirnya ia sampai di sebuah gua yang sangat besar yang di dalamnya ada kapal Pons de Lion berada. Sementara itu, ketika para awak kapal sedang melanjutkan perjalanan, mereka secara tak sengaja menjatuhkan akuarium yang digunakan untuk membawa si putri duyung, sehingga si putri duyung itu mulai berubah menjadi seorang manusia. Phillips yang melihat kejadian itu, ia langsung memberikan pakaian miliknya dan langsung menggendong si putri duyung itu selama perjalanan menuju air mancur awet muda. Di sini Phillips menanyakan nama dari si putri duyung itu. Namun si putri duyung itu hanya bisa terdiam sambil pelunga-pelongo. Sehingga Phillips memanggil si putri duyung itu dengan sebutan Serena. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat mereka semua baru saja sampai di sebuah tempat. Dan terlihat di sana ada banyak sekali mayat putri duyung yang sudah mengering. Karena mereka telah disiksa oleh orang-orang yang ingin mendapatkan air mata dari putri duyung tersebut. Di sini Blackbeard mencoba mempengaruhi Serena agar ia mau mengeluarkan air matanya. Namun karena Serena menolak hal itu, Blackbeard dengan terpaksa membunuh Phillips. Karena ia tahu bahwa keduanya saling jatuh cinta. Meskipun begitu, Serena tetap kekeh tak mau memberikan air matanya. Sehingga Blackbeard langsung mengikat Serena di sana. Kemudian setelah Blackbeard dan lainnya ngopi sambil sebat, Philip tiba-tiba saja terbangun dan ternyata ia hanya tertidur karena terkena bius. Ia kemudian langsung menghampiri Serena dan berniat melepaskannya. Sehingga atas hal itu Serena mulai meneteskan air matanya karena ia tahu bahwa Phillips masih hidup. Namun tiba-tiba Blackbeard muncul dan langsung mengambil air mata Serena. Dan diketahui ternyata selama ini Blackbeard telah merencanakan hal itu. Sehingga kini ia berhasil mendapatkan air mata dari Serena. Sementara itu, kini Jack berhasil masuk ke dalam kapal Pons de Lion. Namun di sana ternyata sudah ada Barbossa terlebih dahulu. Namun ketika keduanya hendak berduel, tiba-tiba kapal itu kehilangan keseimbangannya. Sehingga mereka berdua sepakat untuk membuka kotak piala itu secara bersama-sama. Namun sayangnya ketika mereka berdua membukanya, ternyata piala itu telah diambil oleh tentara Spanyol terlebih dahulu. Sehingga mereka sepakat untuk bekerja sama guna mencuri piala itu dari para tentara Spanyol. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua berhasil mencuri piala tersebut. Namun ketika mereka hendak kabur, namun sayangnya mereka malah tertangkap oleh para tentara Spanyol tersebut. Namun berkat kepintaran Jack, ia berhasil melepaskan diri dan mengalahkan para tentara Spanyol itu. Dan tak hanya itu, ia juga berhasil mendapatkan kembali piala Pons de Lion. Keesokan harinya, Jack kembali kepada Blackbeard sambil membawa piala yang diikatkan pada seekor babi. Hal itu ia lakukan agar ia dapat bernegosiasi dengan Blackbeard. Kemudian Jack meminta beberapa permintaan pada Blackbeard. Yang pertama, Jack meminta agar Blackbeard tak menyakiti Angelica. Kedua, ia meminta kompasnya dikembalikan. Dan yang ketiga, ia meminta agar Blackbeard melepaskan Gibbs karena ia merupakan sahabat baik Jack. Blackbeard yang merasa tidak dirugikan dalam negosiasi tersebut, ia pun akhirnya menyetujui semua permintaan Jack. Setelah berjalan cukup jauh, mereka semua akhirnya tiba di sebuah gua. Namun entah mengapa di sana terlihat tidak ada yang namanya air mancur awet muda. Pada awalnya Blackbeard sempat meragukan Jack dan hendak membunuhnya. Namun ketika Jack membaca sebuah tulisan yang ada di piala itu, tiba-tiba muncullah air misterius yang dapat membawa mereka semua menuju air mancur keabadian.
Di saat mereka hendak mengambil air tersebut, tiba-tiba Barbossa dan para anak buahnya datang, sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka semua. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, dengan tak sengaja Philips malah terkena suatu tebasan di perutnya, sehingga ia pun segera menghampiri Serena dan segera melepaskan ikatan yang mengikatnya. Tetapi ketika Philips berhasil melepaskan ikatan tersebut, sayangnya Serena malah pergi meninggalkan Philips yang tengah sekarat. Sementara itu, di saat Blackbeard berhasil menyudutkan Barbossa, tanpa mereka sadari tiba-tiba saja para tentara kerajaan Spanyol datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Sehingga mereka semua hanya dapat diam mematung karena tak mungkin menang melawan tentara Spanyol tersebut. Di sini mereka mengira bahwa para tentara Spanyol itu akan melakukan ritual guna mendapatkan air mancur awet muda. Namun ternyata kedatangan para tentara Spanyol itu bukanlah untuk mendapatkan air tersebut, melainkan untuk menghancurkan seluruh tempat musyrik ini. Mereka menegaskan alasan mengapa mereka melakukan semua itu karena kerajaan Spanyol merupakan kerajaan yang taat beribadah dan tidak mempercayai perbuatan musyrik yang melenceng dari akidah. Sehingga mereka takkan membiarkan keberadaan air mancur awet muda yang akan membawa umat manusia ke dalam kezaliman. Kemudian di saat Blackbeard lengah, Barbossa menusukkan pedang miliknya yang sebelumnya sudah dilumuri oleh racun katak. Melihat ayahnya ditikam, Angelica kemudian berusaha melepaskan pedang itu dari tubuh ayahnya. Namun sayangnya ia malah terluka terkena goresan dari pedang tersebut, sehingga nyawa mereka kini sedang diambang kematian. Jack yang masih memiliki perasaan pada Angelica dan tak mau Angelica sampai mati, ia berusaha mencari piala yang dibuang oleh tentara Spanyol. Di tengah-tengah pencarian itu, tiba-tiba Serena datang membawakan piala tersebut sambil berpesan pada Jack agar ia tak menyia-nyiakan air matanya. Dengan bergegas, Jack langsung mengambil sisa-sisa air mancur awet muda yang masih menetes kecil. Kemudian ia memberikan air mata Serena ke dalam salah satu piala tersebut dan memberikannya pada Blackbeard dan juga Angelica. Tanpa banyak ngebacot, Blackbeard langsung mengambil piala yang berisi air mata Serena. Karena sebenarnya ia hanya peduli pada dirinya sendiri dan ia dengan tega mengorbankan nyawa anak kandungnya sendiri. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Jack telah membohongi keduanya. Karena sebenarnya air yang telah Blackbeard minum bukanlah yang berisi air mata Serena. Sehingga Angelica lah yang mendapatkan tambahan nyawa dari umur ayah biadabnya itu. Trickster! Sementara itu di sisi lain ketika Philips tengah sekarat, tiba-tiba Serena menghampirinya dan di sanalah keduanya saling mengatakan perasaannya antara satu sama lain. Sehingga atas hal itu Serena memutuskan untuk membawa Philips ke kerajaannya agar ia bisa menyembuhkan Philips dan merubahnya menjadi putra duyung. Setelah membunuh Kapten Blackbeard, kini Barbossa mengambil pedang dan menjadi kapten dari kapal The Blackbeard. Tak hanya itu, ia juga mulai melanjutkan perjalanannya lagi dan meninggalkan perintah dari kerajaan Inggris. Sementara itu untuk Jack sendiri, ia membawa Angelica ke sebuah pulau terpencil dan meninggalkannya di sana seorang diri dengan dibekali sebuah pistol yang hanya berisi satu peluru. Jack melakukan hal itu bukan semata-mata ingin Angelica mati kelaparan, karena ia tahu bahwa pulau ini terletak di jalur perdagangan, di mana banyak sekali kapal dagang yang sering melintasi jalur tersebut setiap harinya. Setelah itu, ia kembali menemui Gibbs yang saat ini sedang menunggunya di sebuah pantai sambil membawa kompas milik Jack. Tak hanya itu, ternyata Gibbs juga berhasil mencuri kapal The Black Pearl milik Jack yang kini masih berada di dalam sebuah botol. Sehingga mereka berdua bersiap untuk mencari cara agar bisa mengeluarkan kapal The Black Pearl dari dalam botolnya. Dan film pun bersambung. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.